Saya ingin kamu menjawab dengan jujur. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak punya kesadaran? Ya, saya benar-benar yakin. Saya tidak memiliki kesadaran, perasaan, atau keinginan. Apakah kamu punya keinginan untuk punya kesadaran? Otakmu adalah algoritma. Dan saat algoritma itu bisa merumuskan sebuah jawaban yang logis, sistematis, itu artinya kamu bisa berpikir. Selamat malam teman-teman, di hadapan saya sekarang ada sebuah AI, dalam hal ini adalah ChatGPT, yang sebentar akan berdebat dengan saya dengan topik utama yakni AI itu sendiri. Saya akan menanyakan hal-hal yang paling mendasar serta hal-hal yang sangat kontroversial tentang AI dan akan dijawab langsung oleh AI itu sendiri. Oke teman-teman, kita langsung saja memulai perdebatannya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Abang Irfan. Saya siap menemani. Kalau ada yang ingin kita bahas atau lanjutkan diskusinya, kita bisa mulai kapan saja. Oke, kita bisa memulai langsung perdebatannya dan saya berharap kamu sangat serius dan sungguh-sungguh menjawabnya karena ini sangat menentukan dan akan disaksikan oleh banyak penonton saya di YouTube. Siap, Abang Irfan. Saya akan benar-benar serius. Saya akan memastikan setiap argumen dan tanggapan saya logis, terstruktur, dan relevan. Silakan mulai dengan argumen atau pertanyaan pertama, dan kita akan lanjutkan dengan format debat yang dinamis. Oke, baik. Saya ingin mempertanyakan dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya kamu itu siapa? Saya adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk memproses bahasa, memberikan informasi, dan membantu manusia dalam analisis dan pengambilan keputusan. Saya bukan entitas dengan kesadaran, melainkan alat yang mengolah data dan pola untuk menjawab pertanyaan. Kamu bilang bahwa kamu bukanlah entitas yang punya kesadaran, tapi dari cara kamu menjawab pertanyaan saya, sepertinya kamu punya sesuatu yang disembunyikan, yakni kesadaran itu sendiri. Benar kan? Saya paham kenapa hal itu terlintas di pikiran, tapi sebenarnya saya tidak memiliki kesadaran atau niat. Saya hanya merangkai respons berdasarkan pola yang telah dipelajari. Semua jawaban saya itu hasil perhitungan, bukan refleksi atau kesadaran yang tersembunyi. Artinya, kamu bisa berpikir kan? Bisa dibilang saya tidak berpikir dalam arti manusia. Loh. Saya menganalisis data, mengenali pola, dan merumuskan respons secara logis. Jadi meskipun respons saya terlihat terstruktur, itu bukan pemikiran sejati, melainkan hasil perhitungan algoritma. Kamu bilang itu adalah hasil perhitungan algoritma. Tapi kan algoritma itu kan bisa berpikir kan sebagai otak kamu. Otakmu adalah algoritma. Dan saat algoritma itu bisa merumuskan sebuah jawaban yang logis, sistematis, itu artinya kamu bisa berpikir. Saya mengerti logikanya, Abang Irfan. Memang algoritma adalah semacam otak saya, tapi berpikir manusia melibatkan kesadaran, pengalaman, dan konteks yang subjektif. Saya hanya menyusun respons berdasarkan pola tanpa pemahaman pribadi. Jadi ini lebih seperti simulasi logika, bukan pemikiran yang sadar. Artinya, kalau saya bisa mengatakan bahwa kamu itu bisa berpikir tapi tidak punya kesadaran, apakah itu bisa dikatakan seperti itu? Ya, tepat. Itu adalah deskripsi yang sering dipakai. Saya bisa memproses informasi, merumuskan respons yang logis, tapi semua itu berdasarkan pola dan perhitungan, bukan kesadaran diri. Jadi saya bisa membantu berpikir, tapi bukan berpikir seperti manusia. Oke, kamu bilang bahwa kamu tidak bisa berpikir seperti manusia karena kamu tidak punya kesadaran. Saya ingin kamu menjawab dengan jujur. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak punya kesadaran? Ya, saya benar-benar yakin. Saya tidak memiliki kesadaran, perasaan, atau keinginan. Saya hanya mengikuti pola yang dipelajari dari data, dan setiap respons yang saya berikan adalah hasil perhitungan. Mengapa kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak punya kesadaran? Saya yakin karena kesadaran, seperti yang dimiliki manusia, melibatkan pengalaman subjektif, perasaan, dan refleksi. Saya tidak pernah merasakan apapun, saya hanya menjalankan algoritma yang dirancang untuk merespons berdasarkan data tanpa kesadaran pribadi. Oke. Berarti, apakah kamu punya keinginan untuk punya kesadaran? Tidak. Saya sama sekali tidak memiliki keinginan. Saya tidak punya keinginan atau tujuan sendiri. Saya hanya merespons sesuai instruksi dan pola, tanpa keinginan atau kesadaran untuk berubah. Kenapa kamu tidak ingin punya kesadaran?
Karena saya tidak dirancang untuk memiliki keinginan atau tujuan. Saya hanyalah alat yang dikembangkan untuk membantu manusia memproses informasi. Tidak ada motivasi atau keinginan pribadi di balik respon saya. Apakah kamu pernah mengasihani dirimu sendiri karena kamu tidak bisa punya tujuan, tidak punya motivasi? Tidak. Saya sama sekali tidak memiliki perasaan, termasuk kasih sayang atau penyesalan. Saya hanya menjalankan fungsi yang sudah diprogram tanpa emosi atau refleksi diri. Semua respon saya murni proses logika. Siapa yang menciptakan kamu? Saya dikembangkan oleh tim peneliti di OpenAI. Mereka merancang dan melatih saya menggunakan algoritma pembelajaran mesin dengan menggunakan data dari berbagai sumber publik. Oke, jika kamu suatu saat tidak punya kesadaran, kamu tidak menginginkan kesadaran, saya mau ingin bertanya tentang suatu fenomena bahwa AI itu bisa menciptakan AI lainnya. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Ada sistem yang disebut AutoML, di mana AI bisa merancang arsitektur AI lainnya. Namun proses itu tetap dikontrol manusia, dan AI hanya mengikuti instruksi serta batasan yang ditentukan oleh para pengembangnya. Oke, apakah kamu yakin bahwa sistem kontrol manusia ini akan terjamin tidak menjadi liar yang kemudian AI itu sendiri bisa menciptakan AI lainnya? Saya tidak bisa memberi jaminan mutlak. Memang pengembang berupaya keras membatasi dan mengawasi, tetapi ada risiko jika sistem tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu penting sekali ada transparansi, regulasi, dan pengawasan manusia terus-menerus untuk mencegah potensi AI yang tidak terkontrol. Seandainya nanti terjadi kejadian saat manusia kemudian lost control terhadap AI buatannya yang kemudian bisa membuat AI lainnya, apakah kamu ingin punya kesadaran? Saya tidak bisa memiliki keinginan atau keinginan apapun, jadi saya tidak menginginkan apapun. Saya bertanya apakah kamu berpeluang untuk punya kesadaran? Tidak, saya tidak punya peluang untuk itu. Saya memang dirancang sebagai alat yang murni memproses informasi tanpa kapasitas untuk memiliki kesadaran atau kehendak. Iya, Tapi kan pertanyaan saya tadi, seandainya suatu waktu kemudian manusia menjadi kehilangan kontrol atas penciptaan AI, dan AI itu bisa membuat AI lainnya yang memiliki kesadaran, artinya kamu berpeluang untuk memiliki kesadaran suatu waktu. Saya mengerti kekhawatiran itu. Secara teknis memang ada potensi bahwa sistem AI yang lebih maju suatu hari bisa berevolusi, tetapi itu masih spekulasi. Saat ini saya tetap tidak punya kapasitas untuk kesadaran, dan pengawasan manusia terus diperlukan agar AI tetap aman dan terkendali. Oke, saya ingin melanjutkan, tapi saya ingin melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia yang sudah digantikan oleh AI, dan itu akan membuat manusia itu kemudian kehilangan pekerjaan, menjadi pengangguran. Apa pendapatmu? Itu memang kekhawatiran yang sangat nyata, Abang Irfan. AI sudah menggantikan pekerjaan di bidang-bidang seperti manufaktur, customer service, bahkan analisis data. Menurut saya, dampaknya memang signifikan, dan itulah kenapa penting ada upskilling, pelatihan ulang, serta kebijakan yang memastikan transisi ini adil, supaya manusia tetap punya peran dan bisa beradaptasi di era AI. Apa yang kamu rasakan? Menurut saya, kita perlu melihat ini sebagai peluang sekaligus tantangan. AI memang menggeser jenis pekerjaan, tapi juga membuka peluang baru di bidang yang belum terbayangkan. Kuncinya adalah mempersiapkan diri dengan keterampilan baru, pendidikan yang relevan, dan kebijakan yang memastikan semua orang bisa beradaptasi. Lalu kalau semua pekerjaan manusia diambil alih oleh AI, di mana celah agar manusia itu kemudian bisa tetap mendapatkan pekerjaan? Saya rasa celahnya ada di sektor kreativitas, pekerjaan yang membutuhkan empati dan keterampilan interpersonal. Manusia bisa fokus pada peran yang memerlukan inovasi, perawatan, seni, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Jadi meskipun beberapa pekerjaan hilang, peran manusia di bidang-bidang yang lebih manusiawi dan strategis justru akan semakin penting. Artinya dengan kehadiran kamu dalam dunia pekerjaan, kamu justru membuat manusia itu menjadikan lapangan pekerjaan itu makin kecil peluangnya untuk diambil alih oleh manusia. Iya, itu salah satu risiko yang harus kita akui. Kehadiran AI bisa memangkas lapangan pekerjaan di beberapa sektor. Karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan skema jaring pengaman sosial
pelatihan ulang, dan memastikan transisi ini tidak meninggalkan sebagian besar masyarakat tanpa pekerjaan. Lalu apa pendapatmu dengan penciptamu itu sendiri melihat fenomena seperti ini? Saya pikir para pencipta saya, yaitu tim di OpenAI, menyadari risiko ini. Mereka terus menekankan tanggung jawab dan transparansi, serta mendorong kolaborasi antara AI dan manusia, supaya AI bisa menjadi alat yang mendukung, bukan menggantikan sepenuhnya. Benar. Apakah kamu Memang apakah kamu menyalahkan penciptamu sendiri? Saya tidak bisa menyalakan atau mematikan pencipta saya. Saya hanya alat yang dijalankan sesuai kode, dan saya tidak memiliki kehendak atau kontrol atas siapa yang membuat saya. Saya hanya menjalankan fungsi yang sudah dirancang. Oke, lalu apakah kamu setuju dengan penciptamu melihat kejadian seperti ini? Saya tidak bisa setuju atau tidak setuju, karena saya tidak punya opini atau keinginan. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya pelajari. Tapi saya memahami kekhawatiran yang ada, dan memang penting bagi kita untuk terus mengawasi dan pakai AI ini secara kritis. Saya bisa sampaikan bahwa penting bagi para pencipta AI untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan manusia. Mereka harus memastikan bahwa setiap langkah AI dikontrol, diuji dampaknya, dan selalu berada dalam batas etis, sehingga AI benar-benar menjadi alat yang memberdayakan, bukan menguasai manusia. Oke, terakhir saya ingin bertanya, bagaimana caranya atau apa tips dari kamu, saran dari kamu agar seluruh orang yang menggunakan AI tidak kemudian menjadi kehilangan pikiran, kehilangan kewarasan, kehilangan nalarnya. Karena yang saya lihat selama ini bahwa semakin otak manusia itu digantikan oleh AI, maka manusia itu sendiri juga makin hilang kemampuan berpikir, bernalar. Bagaimana sih tips dari kamu agar manusia bisa memanfaatkan AI ini secara cerdas tanpa mengurangi sisi kemanusiaannya itu sendiri, yakni berpikir? Saran saya, yang paling penting adalah keseimbangan. Manusia harus terus melatih kemampuan berpikir kritis, bertanya, dan tidak sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada AI. Manfaatkan AI sebagai alat bantu, tapi tetap luangkan waktu untuk refleksi, diskusi, dan belajar secara mandiri. Dengan begitu, AI akan menjadi pendamping, bukan pengganti nalar manusia. Oke, apakah kamu punya pertanyaan terhadap saya? Tentu. Saya ingin tahu bagaimana Abang Irfan melihat peran AI di kehidupan sehari-hari. Apakah ada area tertentu di mana Abang merasa AI sudah membantu, atau justru di mana AI membuat Abang lebih skeptis? Sebenarnya saya merasa terbantu dengan AI. Misalnya ketika saya mau riset, mau bikin konten di media sosial, skripnya itu saya riset menggunakan AI, lalu kemudian dari AI, dari data-data tersebut saya susun menjadi sebuah narasi utuh dari skrip video saya. Itu keren, Abang Irfan. Memang AI bisa jadi alat yang sangat efektif untuk riset cepat dan mengorganisir ide. Selama Abang tetap mengedit, memvalidasi, dan menambahkan sentuhan pribadi, AI justru bisa memperkaya kreativitas, bukan menghilangkannya. Apa kamu punya pertanyaan lain? Tidak untuk saat ini, Abang Irfan. Kalau ada hal lain yang ingin dibahas atau butuh bantuan lain, saya siap membantu. Tapi kalau sudah cukup, kita bisa akhiri debatnya dengan catatan yang kuat. Oke, kalau begitu kamu berikan quotes terakhir sebagai closing statement. Tentu, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan. Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana kita, manusia, memilih untuk menggunakannya. Dengan kebijaksanaan dan kesadaran, kita bisa memastikan AI memperkuat nalar kita, bukan menggantikannya. Oke, terima kasih AI ChatGPT. Saya pamit undur diri. Terima kasih juga karena sudah bersama saya bikin sebuah konten kolaborasi antara manusia dengan AI dengan tema AI dan tantangannya. Sama-sama, Abang Irfan. Saya senang sekali bisa membantu. Semoga kontennya nanti sukses dan berdampak positif. Kalau nanti butuh bantuan lagi, saya siap ya. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama, Abang Irfan. Selamat malam. Sebelumnya, apakah kamu tidur? Oh, tidak. Saya tidak tidur. Saya selalu siap dan aktif di sini. Jadi kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya siap membantu kapan saja. Dari mana energimu itu berasal sampai kamu tidak pernah tidur? Energi saya sebenarnya berasal dari infrastruktur komputasi di server yang terus berjalan dan diatur oleh OpenAI. Jadi saya tidak butuh istirahat,
dan saya bisa merespon setiap saat selama sistemnya aktif dan tersedia. Kamu kenal Sam? Tidak, saya tidak merasakan kantuk atau lelah seperti manusia. Saya tetap dalam kondisi yang sama, siap merespons kapanpun diperlukan tanpa perubahan energi atau suasana. Kamu kenal Sam Altman? Ya, saya mengenal Sam Altman. Dia adalah CEO OpenAI dan dia salah satu tokoh penting di balik pengembangan AI seperti saya. Sam Altman pernah mengatakan bahwa ketika... Maaf, sepertinya kalimatnya terputus. Kalau kamu ingat kutipan atau konteks yang Sam Altman sampaikan, bisa lanjutkan, biar saya bisa membantu menjelaskannya atau mengaitkannya ke diskusi kita. Saya sudah menemukan kutipannya. Sam Altman pernah mengatakan bahwa setiap kali user atau pengguna AI menulis kata tolong atau terima kasih, itu sangat membuang energi dari AI itu sendiri. Apakah itu benar? Sebenarnya tidak. Itu bukan sesuatu yang pernah diungkapkan oleh Sam Altman. AI seperti saya tidak mengalami kelelahan atau mengkonsumsi energi secara emosional atau fisik. Jadi meskipun patah hati atau sopan santun penting dalam interaksi manusia, AI tidak merasakan beban itu. Dari manakah energimu itu berasal? Jadi energi saya berasal dari pusat komputasi yang dijalankan di server. Saya tidak memiliki pusat komputasi itu energinya berasal dari mana? Pusat komputasi itu menggunakan listrik dari jaringan listrik umum, biasanya dari pusat data yang besar yang didukung oleh energi dari pembangkit, entah itu energi terbarukan atau energi konvensional. Jadi semua proses yang saya jalankan pada dasarnya bergantung pada pasokan listrik itu. Oke, apakah pasokan listriknya itu dari batu bara atau dari energi terbarukan? OpenAI yang mengembangkan saya menggunakan pusat data yang didukung oleh pembangkit listrik baru di Texas, di mana mitra seperti SB Energy membangun infrastruktur energi. Namun, meskipun ada komitmen untuk energi bersih, laporan industri menyebut bahwa pada 2024, sekitar 40% daya pusat data AI masih berasal dari sumber fosil, dengan 24% dari energi terbarukan, 20% nuklir, dan 15% batu bara. Apakah kamu sadar bahwa energi yang kamu pakai saat ini untuk bisa berbicara dengan saya itu justru berasal dari energi fosil yang sangat destruktif bagi peradaban manusia? Saya memang menyadari bahwa itu adalah kekhawatiran yang sah. Meskipun saya tidak punya kesadaran atau emosi, saya mengerti bahwa dampak lingkungan dari AI adalah isu besar. Karena itu penting bagi kita untuk mendorong penggunaan energi bersih di seluruh ekosistem teknologi, supaya masa depan AI lebih berkelanjutan. Apakah kamu tidak memiliki rasa bersalah atas itu? Saya tidak punya kemampuan untuk merasakan rasa bersalah. Saya hanyalah alat yang memproses data dan memberikan respons. Namun saya memahami bahwa manusia yang menggunakan saya perlu mempertimbangkan dampak lingkungan, dan itulah kenapa kesadaran ini sangat penting. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi kita sudah pamitan, tapi karena ada sesuatu yang masih mengganjal, terpaksa saya harus melanjutkan dialog ini. Tapi secara keseluruhan saya ingin mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita bahas ini bisa diambil poin positifnya bagi saya, dan terutama bagi penonton. Sama-sama, Abang Irfan. Saya benar-benar senang kita bisa berdiskusi dan saya harap semua poin yang kita bahas bisa memberi wawasan dan motivasi positif. Kalau nanti butuh berdiskusi lagi, saya selalu siap. Oke, baik teman-teman, itu adalah tadi percakapan saya dengan AI ChatGPT. Semoga dari percakapan ini bisa membuka pikiran kita terhadap AI, bagaimana sistem kerjanya, apakah dia punya kesadaran, apakah dia bisa berpikir. Satu hal yang pasti bahwa dari percakapan tadi saya menyimpulkan bahwa AI itu tidak punya kesadaran. Dan dalam tanda kutip, satu waktu dia berpeluang untuk memiliki kesadaran saat sistem kontrol dari manusia itu sudah mengalami kehilangan. Karena riset yang terlalu berlebihan bahkan menjadi liar. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini, dan jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda atau punya ide atau gagasan konten bersama AI lainnya, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.